Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Gimana pembelajaran kemarin? Alhamdulillah dengan baik. Kemudian pembelajaran yang akan kita laksanakan itu kelas berapa? Kelas 10 TO 4. 4. Materinya apa? Materinya proses bisnis bidang otomotif. Proses bisnis bidang otomotif. Ya. Terima kasih ya untuk proses bisnis bidang otomotif. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa Pak? Tujuannya yaitu siswa dapat memahami proses bisnis bidang otomotif. Terus Yang kedua, siswa itu dapat mempraktekkan atau melaksanakan proses bisnis bidang otomotif khususnya di kendaraan ringan yaitu sepeda motor. Itu nanti proses pembelajarannya bagaimana modelnya? Model pembelajarannya yaitu kita menyampaikan dulu ke anak-anak ya, dengan tujuan dan maksudnya, kemudian memberikan demo pada anak-anak, kemudian memberikan tugas yaitu project learning-nya diminta untuk observasi ke bengkel, untuk wawancara dan pengambilan data, kemudian baru kembali ke sekolahan untuk melaksanakan praktek apa yang sudah didapat selama masing-masing bengkel. Jadi di sini ada area pengembangannya banyak ya, di samping anak-anak itu nanti ke bengkel dan juga nanti diaplikasikan di sekolah atau gimana? Ya itu kita melibatkan aktif siswa atau peserta didik, harapannya mereka juga memahami secara langsung proses untuk bidang otomotif khususnya di bengkel sepeda motor, bagaimana dapat ide sampai pelaksanaan di bengkel tersebut, sehingga anak-anak dengan memanfaatkan beberapa teknologi dan harapannya nanti diterapkan ketika anak itu lulus dari SMK 1. Harapannya kita dapat membekali anak-anak jiwa kewirausahaan. Itu ya, jadi pengembangannya seperti itu untuk pengembangan di wirausaha. Ya, kemudian dalam proses pembelajaran ini strategi yang disiapkan oleh Pak Rizky. Yang pertama kita konfirmasi atau komunikasi atau konsultasi kepada teman sejawat yang sebelumnya memegang materi ini, kemudian cari literatur, kemudian juga memadukan atau mensinergikan antara kurikulum yang sudah ada serta ke bengkel yang menjadi mitra dari SMK 1, dan harapannya itu nanti strategi yang sudah dibuat harapannya nanti sesuai dengan harapan yang sudah ditetapkan. Jadi ini persiapannya sudah matang ya, untuk proses pembelajaran nanti. Ya, itu sudah dirancang dan kita laksanakan, tinggal nanti jika ada kekurangan bisa direvisi di perangkat pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Rizky atas kerjasama kita dalam proses observasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya dari awal. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Podcast semangat sepeda bisa. Oke, baik, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita
bidang otomotif saja, mungkin bidang jasa atau mungkin bahkan seputar pekerjaan kalian itu bisa kalian pakai. Ya. Jadi nanti kita akan menggunakan beberapa strategi, ya, terutama kemarin kita strategi untuk pendekatan tentang komunikasi, ya, supaya kita kerjakan. Kemudian setelah itu baru kalian saya minta untuk observasi langsung. Ya, tujuannya bisa mengenal, ya, apa yang sedang kita rumuskan di dalam kelas, ya, kalian praktekkan, kemudian kalian sudah mendapatkan hasil, baru kita bersama-sama nanti, ya, lewat presentasi. Jadi harapannya nanti bisa saling mengisi, ya, kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, kelebihan kekurangannya bisa kita evaluasi bareng. Ya, jadi harapannya, ya, agar kalian ini nanti bisa tampil, ya, bisa bicara depan orang banyak. Nanti harapannya kalian jadi owner, ya, suatu perusahaan, kalian harus bisa bicara kepada orang lain. Harapannya seperti itu. Jadi kita gunakan program atau mungkin alat atau media digital yang lainnya yang mendukung proses belajar kelas kita. Kalian bisa menggunakan pesan, ya, buka TikTok. Kemarin ada yang menggunakan TikTok, ya, kelas program, ya, apa, ada PowerPoint, ya, ada Adobe, dan itu semua yang mendukung dengan pembelajaran kita. Maka untuk mencapai tujuan itu kita harus selalu bersinergi. Diharapkan ada dua komunikasi, ya, antara saya sebagai fasilitator di sini dan kalian. Jadi tidak hanya fasilitator saja yang memberikan materi, tapi kalian juga harus terkena tugasnya, yaitu memberikan komunikasi. Jadi dua variabel ini, antara fasilitator dan peserta didik, ada dua komunikasi yang tidak hanya saya saja, tidak hanya kalian saja yang berkomentar, tapi kita semua berkomentar sehingga akan mencapai tujuan yang tadi. Oke, itu ya maksud dari pembelajaran kita hari ini. Apalagi Pak Silang? Materinya. Oke, baik. Yang belum mengumpulkan bahan presentasi dan video, Bapak silakan saja. Nanti saya terakhir itu baru 6. Kita ada 9 kelompok, ya. Ada 9 kelompok. Jadi tadi masih 6 yang sudah terkumpul. Tanya pertama itu apa jenis usahanya? Di sini jenis usaha di bidang otomotif, servis sepeda motor khusus, ya. Kedua, apa yang memotivasi dalam membuat usaha tersebut? Motivasi untuk buat usaha seperti ini, ya, pasti menawarkan orang pada mensejahterakan semua yang ada. Maksudnya seperti itu, meramaikan dunia otomotif. Atas jawabannya. Sekarang teman saya B. Kenapa kamu jenis usaha tersebut? Yang mana? Pertanyaannya tidak jelas. Kenapa membuat jenis usaha? Kenapa membuat jenis usaha seperti ini? Kita menciptakan lapangan kerja, dunia kerja untuk masyarakat umum, ya. Tidak terjadi pengangguran yang banyak. Lagi, Gimana memperoleh jenis usaha?
ide itu pasti tertuang bila mana kita kewirausahaan. Masalah ada ya? Teman-teman adik-adik pelajaran seperti itu pasti ada kewirausahaan. Pasti pengen punya rencana. Yang ada selamat bagi masyarakat. Ada lagi? Saya perkenalkan nama saya Budi. Saya satu. Baik. Hendrik. Saya dari negara. Boleh. Pertanyaan dari saya Pak ya. Gimana alur proses dari usaha food usaha ini? Alur awal ya. Pasti paritik dari kecil dulu. Kita lihat pasar penjualan di sepeda motor di Semarang, Jateng, ya ada sponsor seperti ya, kita langsung kita tidak seperti ini. Kalau boleh tahu, ini kan masih ada bidang-bidangnya Pak. Kami kemudian Ya pasti ada itu apa tuh? sponsor. Ukurnya apa? Ya ada pasti ada fresh gitu, full paket jadi area servis serta holding sampai holding itu dia semuanya yang membackup berkas semua laporan yang ada di yes cabang kita kirim jadi semua cabang yang ada di Mataram pasti laporan saya ini tahu nggak? Ya ini intinya dulu namanya kayak kepala bengkel mekanik. Kepala bengkel. Ya, sekarang dari officer ini mencap semuanya dari konsumen, administrasi, sampai servis. Nah, teman-teman teknisi yang ada problem, saya pasti dulu. Omsetnya ya omset minimal ya di angka 75 juta. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Ya. Buat teman-teman. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan usaha tersebut? Yang pastinya keluarga Big Boss. Dari Big Boss owner. Apa strategi dalam membuat usaha tersebut, Pak? Strateginya ya seperti tadinya dalam masyarakat ya sama, tapi kita baca peluang yang ada di dunia otomotif. Jadi peluang itu misal ada kosong telah disikat Pak. Satu lagi Pak pertanyaannya, Pak. Bagaimana alur proses dari usaha tersebut, Pak? Kalau proses pasti tidak langsung wah pasti ada proses Dari tadinya ya, Pak. jadi semua ya instan kayak Indomie lah ya pasti ada proses akhirnya sampai sekarang bos ya owner karena kita di sini sebagai karyawan ya senang karena sudah rezeki dari sini keluarga kita. Mau tanya lagi Pak, pertanyaan Pak. Bengkel ini berdiri dari tahun berapa? Lama Pak? 2004. Sekian dulu ya Pak pertanyaannya. Kami banyak-banyak terima kasih sudah bisa berkunjung di bengkel ini dan bisa berwawancara untuk Bapak siapa Pak? Semangat ya. Kita ke kelompok yang pertama. Ini ada yang hidup, Pak Isdeder, Pak Isdalika, Jawabannya. Silakan bisa ke depan kelas ya untuk mempresentasikan hasil observasi kalian di bengkel. Sudah.
Oke Pak. Yang minta tolong suaranya agak keras. Jadi kita akan mempresentasikan tentang bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mendapatkan sesuatu keuntungan atau nilai tertentu melalui berbagai aktivitas seperti produksi, penjualan, pembelian, hasil kerja atau barang jasa, baik nyata, esensi maupun berbentuk maya. Atau layanan yang diberikan oleh konsumen sosial menyediakan makanan kecuali untuk komunitas keuangan memperoleh keuntungan yang berguna untuk mengembangkan perusahaan menjadi cinta supermarket toko pakaian jasa transportasi teknologi perusahaan software aktivitas atau tugas yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang terstruktur dan berulang kategori proses bisnis operasional meliputi produksi barang dan layanan proses mendukung IT ke aplikasi yang mendukung operasional proses manajemen pengambilan keputusan perencanaan dan pengawasan contoh proses bisnis perusahaan manufaktur dari pembelian barang baku ke distribusi produk jadi perusahaan jasa dari akuisisi pelanggan hingga layanan pengelolaan sumber daya manusia dalam proses bisnis. Definisi SDM. SDM adalah elemen penting dalam proses bisnis yang melibatkan pengelolaan tenaga kerja untuk mendukung pencapaian peran SDM dalam bisnis. Proses seleksi dan penempatan karyawan yang tepat, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keterampilan karyawan untuk mendukung produktivitas, pengelolaan harga, penetapan target, memberikan informasi dan penghargaan, manajemen konflik, mengelola permasalahan internal warga penting mereka presiden, indikator, contoh perusahaan yang berhasil karena manajemen yang baik, lingkungan kerja yang inovatif dan suportif, proses bisnis dalam bidang otomotif. Tahapan dalam proses satu penelitian dan pengembangan dan mengembangkan teknologi dan model kendaraan baru. Dua desain produk menentukan jenis kendaraan menurut dan spesifikasi. Tiga pengadaan bahan baku mengamankan pasokan bahan baku seperti logam, kaca, elektronik. Produksi proses pembuatan kendaraan dipakai. 5. Pengiriman kendaraan ke dealer dan showroom. 4. Kontrol kualitas memastikan semua unit memenuhi standar kualitas. 5. Distribusi pengiriman kendaraan ke dealer di berbagai wilayah. Contoh alur. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Kelompok ya, yang sudah masuk depan tadi ya, intinya proses bisnis
mengambil kesimpulan. Ya. Kira-kira dari presentasi yang sudah kita laksanakan tadi, kita dapat menyimpulkan apa? Coba simpulkan. Menambah wawasan ya. Oke, mungkin ada lagi. Silakan Mas. Apa kesimpulan tadi yang sudah kita dengarkan bersama? Kira-kira kesimpulannya apa? Jadi kita simpulkan bersama-sama bahwa proses sudah otomotif ini bisa menambah wawasan ya kita semua, dan khususnya bagi kita yang masih awam ya, kita dapat ilmu baru ya, yang nanti kita bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita sesuai pasar yang akan kita buat ya. Mungkin dibantu dengan analisis yang berbeda, sehingga proses bisnis yang akan kita kembangkan nanti akan jelas ya. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah karena semua kelompok sudah presentasi ya, kita nanti akan akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam, Pak Sila. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Alhamdulillah, hari ini? baik Pak. Untuk murid-muridnya bagaimana? Luar biasa Pak, Ya. semangatnya masih tetap. Ya, kemarin kita sudah melakukan praobservasi dan juga observasi ke kelas Pak Rizky itu ya. Ya. Saya juga melihat bagaimana kondisi di kelas Pak Rizky ya. Gimana begitu diskusinya ya, kemudian penyampaian anak-anak ya. Ini materinya kemarin masalah Pak Rizky. Untuk proses bisnis bidang otomotif Pak. Ya. Mana dari refleksi Pak Rizky selama kemarin proses pembelajaran dan juga saya supervisi untuk anak-anaknya. Ya, dari hasil observasi dan pembelajaran kemarin itu refleksinya banyak antusias dari anak-anak, khususnya di bidang otomotif, karena kita belajar bersama dengan menggunakan beberapa model, yaitu role playing, discovery learning, ya, saling bertukar untuk job, sehingga anak-anak itu sangat bersemangat untuk praktek, khususnya di mendalami untuk pengetahuan bagaimana menjalankan bisnis yang ada di bidang otomotif. Kemudian ya itu refleksinya, kemudian sampai pada proses itu ya hanya role playing di kelas aja. Ya, itu nanti harapannya anak-anak itu setelah kita melakukan praktek di kelas nanti bisa menerapkan di bengkel yang sudah kita punya di di STEMSA. Harapannya nanti anak-anak setelah nanti lulus itu bisa menjalankan proses bisnis bidang otomotifnya. Dan Pak Rizky, terkait dengan proses anak-anak bisa diceritakan ya kemarin terkait singkat Pak Panjenengan dalam mendampingi anak-anak dalam proses itu. Ya. Yang pertama utamanya kita menyampaikan dulu maksud dan tujuan kita belajar dengan capaian pembelajarannya, terus kemudian kita beralih dengan materi, setelah itu tanya jawab, kemudian diskusi bersama, kemudian saya memberikan job untuk
observasi ke bengkel langsung terkait dengan identifikasi, terkait dengan proses yang ada di sana, dan checklist observasi sudah disiapkan sehingga setelah kembali ke sekolahan anak-anak bisa diskusi dengan kelompoknya sehingga membentuk kelompok-kelompok yang di situ bertukar job ya. Itu jadi harapannya setelah itu nanti anak-anak bisa mempraktekkan di kelompoknya masing-masing. Jadi ini kelompoknya dibuat 5 atau 4 atau satu kelompoknya 4 siswa. 4 siswa. Iya. Ini Ada model 9 kelompok. Berarti anaknya nanti bersama-sama ke suatu bengkel Ya, yang berbeda atau sama? Yang berbeda. Yang berbeda. Ya, harapannya berbeda. Jadi modelnya anak ini ke sana. Itu ada enggak Pak Rizky, ada dokumentasinya enggak? Ada Pak, ada dokumentasi, ada foto, ada video juga ada. Ya. Itu presentasi anak juga ada Pak, karena nanti setelah anak kemarin itu sudah observasi terus dipresentasikan di depan kelas. Itu sampai itu ya jadi anak di dalam proses pembelajaran ini materi bisnis ini berarti siswa itu diskusi langsung pada yang bengkel. Diskusi langsung dengan pemilik bengkel ataupun mekanik yang ada di sana. Ada di sana ya. Yeah. Jadi setiap anak punya tanggung jawab satu atau bareng-bareng ini Pak? Biasanya. Kalau itu tanggung jawab per kelompok. Tapi nanti setiap kelompok dan setiap anggota itu nanti juga harus memahami job-job yang ada di bengkel, karena nanti itu kan menjadi tugas mereka untuk role model. Role model. Kemudian terkait dengan maksud saya gini, terkait dengan komunikasi, kan ada 4 anak, ya. 4 anak pada saat di bengkel itu setiap anak punya tanggung jawab sendiri atau bareng-bareng? Punya tanggung jawab sendiri. Ada yang bertanya, ada yang mengambil gambar, kemudian nanti ada yang mengarahkan pertanyaan. Nah, itu yang tugasnya di bengkel seperti itu Pak. Jadi ini anak-anak sudah diarahkan dalam proses bisnis sepeda motor ini ya. Iya. Ini tujuan utamanya apa nanti? Tujuan dari pembelajaran ini? Ya, anak-anak karena masih di sini kelas 10 tingkatnya, dia memahami dulu proses bidang otomotif. Sehingga nanti harapannya setelah dia nanti kelas 11, kelas 12 dan akhirnya lulus, dia bisa melaksanakan proses bisnisnya. Karena tingkatnya masih kelas 10, kita belajar masih memahami dulu. Mungkin kira-kira dalam waktu dekat kan, nggak mungkin kan anak langsung terjun bisnis. Biasanya waktu dekat tujuan kita sebagai apa kira-kira? Ya, kalau tujuan waktu dekat biasanya setiap tahun kita ada kegiatan DIS ya, ulang tahun STEMSA. Harapannya kita nanti bisa menampilkan jasa yang ada di otomotif, khususnya dari bidang otomotif ini untuk jasa servis. Itu mungkin bisa kita tampilkan di acara ultahnya STEMSA, biasanya setiap setahun sekali itu. Oke. Ini yang terkait dengan Pak Rizky, mungkin untuk kebutuhan anak sendiri, kita kan ada program yang masuk intra itu ya. Istilahnya magang gitu ya. Nah itu juga mungkin masuk di situ arahannya. Ya, untuk magang sendiri mungkin kalau itu bisa diterapkan juga, tapi kebetulan kan untuk magang kita kan di sepeda motor sepertinya sudah tidak ada ya Pak. Nah, kita harapannya itu nanti yang prosesnya Pak. Kita belajarnya prosesnya. Kalau mungkin sepeda motor atau di mobil mungkin hampir sama. Tapi yang alurnya bagaimana menerima customer. Terus kemudian sampai customer itu menerima kembali unit atau sepeda motornya. Nah, itu yang kita pahami seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, mungkin percakapan kita terkait dengan bisnis sepeda motor
untuk membekali siswa-siswa di kelas Pak Rizky ya. Kemudian terkait dengan apa itu pembelajaran ya, dan rencana tindak lanjutnya apa kira-kira bisa. Rencana tindak lanjut yang nanti setelah dilaksanakan ini modelnya yaitu kita bisa melaksanakan secara langsung untuk praktek sepeda motor, Pak. Ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita punya bengkel sendiri, harapannya kita juga bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari di kelas, kemudian kita aplikasikan langsung ketika kita akan menerima customer nanti di bengkel kita, Pak. Gitu. Berarti di istilahnya model role playing juga nanti langsung demonstrasi di langsung depan sini ya. Ya, kita punya bengkel gitu, Pak. Ya. Oke, makasih Pak Rizky. Kemudian yang kita kira ada yang mau dikembangkan dalam proses pembelajaran bisnis itu apa kira-kira? Yang perlu kita kembangkan itu ya yang pertama kita pemahaman anak di situ terkait dengan proses bisnis bidang otomotif, Pak. Dan juga literasi anak-anak yang mungkin kurang senang baca ini saya amati itu seperti itu. Jadi perlu dikembangkan itu dan mungkin sarana yang ada di sini mungkin ada beberapa alat atau sarana yang belum kita punya, harapannya nanti bisa terpenuhi semua. Ya. Kemudian dari pemahaman tadi, untuk pemahaman tentang materi bisnis itu ya. Kalau yang literasi kan sudah bahwa anak-anak ini kurang membaca, tujuannya biar mau membaca. Ya. Kemudian yang pemahaman bisnis sepeda motor ini kira-kira yang dicapai apa? Anak-anak itu karena mungkin masih awam ya Pak, masih awam. Jadi seperti apa gambarannya itu kita harus selalu mengembangkan dengan contoh-contoh dan mungkin anak-anak yang sekarang yang di kelas yang diobservasi itu cenderung pengennya itu selalu praktek. Jadi harapannya yang dikembangkan nanti kita perbanyak prakteknya. Gitu, Pak. Praktek sepeda motor ya? Iya, betul. Oke, terima. Kemudian dari ukuran keberhasilan mungkin dari praktek itu mungkin yang paling dekat itu ya, artinya bisa dipahami anak itu apa? Dari mungkin praktek itu apa? Dari praktek dia mengetahui masing-masing job. Masing-masing job ya. Yang ada di bengkel lah. Itu dia harus paham tugasnya, khususnya tugasnya apa dari SA, kemudian dari mekanik, dari administrasi itu tugasnya apa. Itu dulu mungkin yang pemahamannya. Iya. Ya, terima kasih. Kemudian untuk yang daya atau yang mendukung atau pendukung dari aktivitas ini pemahaman bisnis praktek ini apa kira-kira yang pertama? Daya dukungnya mungkin dari lokasi tempat kita itu banyak bengkel-bengkel sepeda motor terdekat ya Pak, khususnya itu. Jadi mungkin anak-anak tidak terlalu kesulitan sehingga itu menjadi sebuah keuntungan bagi anak-anak mencari bengkel itu tidak kesulitan jauh gitu Pak. Kemudian maksudnya pendukung yang lain di internal proses pembelajaran? Sarana kita sudah 80% lah Pak. Kita sudah 80%. Cuman memang tadi saya sampaikan belum semuanya, ada beberapa yang belum ada, maka mungkin dari 80% ini ya termasuk untuk pendukung lah. Nah, jadi dan buku-buku literasi yang ada di sini juga cukup mendukung. Ya, oke. Kemudian untuk rencana mau dilaksanakan dalam waktu dekat 2 minggu atau seminggu? Mungkin karena ini jatuh 2 minggu Pak. 2 minggu ya. 2 minggu depan ini menyelesaikan kelompok yang belum. Nah, nanti setelah semua baru kita laksanakan demonstrasi langsung. Dan tadi pengembangan yang kedua tentang literasi anak. Tujuan yang dicapai kan anak-anak ingin bisa memahami lewat
bacaan tuh yang Ya. lewat bacaan literasi atau yang buku-buku yang kita punya. Ya. Kemudian ukuran keberhasilan dari literasi itu apa gitu? Sisi teori mungkin apa? Dari teori mungkin anak-anak memahami, dan mungkin dari juga tes teori juga itu nanti harapannya anak-anak benar-benar memahami knowledge-nya untuk proses bisnis ini, Pak. Dan pendukung literasi ini apa kira-kira? Ya mungkin sarana di kita internet ya Pak, internet untuk Nah, siswa kan internet. kita juga sudah ada, maka itu sebagai pendukung anak-anak yang harapannya dengan media sosial internet itu sudah tersedia di sekolahan, Iya. anak-anak bisa lebih memudahkan untuk berliterasi digital. Iya, digital. Mungkin ada literasi non digital atau buku-buku mungkin bisa. Ada, itu juga ya? ada Pak, di Buku-buku perpustakaan di sekolah perpus, atau mungkin perpustakaan di bengkel itu juga sudah tersedia. Iya. Kemudian ini literasi ini sudah dilaksanakan atau memang sudah ya? Sudah dilaksanakan Pak. Iya. Jadi terima kasih Pak Rizky tentang rencana pengembangan panjenengan. Titik poinnya ada dua, jadi pemahaman bisnis sepeda motor mungkin, dan yang kedua tentang literasi anak itu ya. Anak sekarang juga banyak seperti itu. Terima kasih Pak Rizky dari ininya. Kemudian yang terakhir ini ya, dari proses kita melakukan supervisi atau percakapan tentang observasi itu ya. Mungkin apa yang Pak Rizky rasakan, karena Pak Rizky sudah mulai dari awal kita melakukan observasi dan observasi, yang terakhir ada pasca observasi kita melakukan bisa bisa melihat ya perkembangan anak dalam proses pembelajaran di mapel bisnis sepeda motor itu ya. Jadi pertemuan kita kira-kira apa dari panjenengan perasaannya? Yang pertama senang Pak, jadi sudah bisa mungkin dari pembelajaran yang sudah dilakukan itu dari segi kelas yang saya ampu, anak-anak bersemangat, rasa ingin tahunya yang sangat tinggi karena baru kelas 10 pengennya ya selalu praktek. Dan dari sisi pedagogisnya saya juga dibantu sama Pak Sila yang sudah menyampaikan beberapa refleksi atau mungkin masukan-masukan dari Pak Sila yang mungkin membantu saya, yang mungkin terlewat atau mungkin keliru bisa diluruskan oleh Pak Sila. Ya, sama-sama juga terima kasih untuk kemajuan di siswa kita. Ya, saya kira itu Pak Rizky, terima kasih atas waktunya. Ya Pak Sila, terima kasih Pak Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.